Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Rut pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 dengan tema Renungkanlah Maksud Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bantu kami, artikanlah firman ini bagi kami. Dan kami boleh dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Rut pasalnya yang keempat, ayat 8-17 berkata, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya, dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, yang mendengarkan firman ini, tapi kita yang mau melakukannya dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Saya pernah membaca sebuah artikel yang bercerita tentang seorang ibu yang mempunyai 9 orang anak. Tetapi pada masa tuanya, ibu ini harus menghabiskan hari-hari hidupnya di panti jompo. Dan ada satu kalimat yang menggelitik hati saya, yang menyentuh hati saya, berkata bahwa seorang ibu bisa melahirkan 9 orang anak, mengasuh mereka, membimbing mereka, mengajar mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan, dan mengantar mereka sampai mendapat masa depan yang baik. Dengan kata lain, sampai mereka sukses. Tapi
9 orang anak belum tentu bisa menjaga, merawat, mendampingi seorang ibu menghabiskan sisa-sisa hari hidup ibu ini. Sungguh luar biasa cerita ini, bahwa inilah jalan hidup seseorang yang akan dijumpai. Dan kita lihat juga dalam bacaan ini, ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-15, dikatakan begini, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya. Jadi ternyata bahwa dalam firman Tuhan ini mau katakan bahwa seberapa banyaknya kita memiliki anak-anak, belum tentu mereka bisa merawat, menjaga, dan bersama-sama dengan kita pada hari tua kita. Tapi ini bukanlah menjadi topik perenungan kita saat ini. Kita tahu bersama cerita tentang siapa itu Ruth. Dia seorang perempuan Moab, ya, yang berbeda tradisi, berbeda latar belakang keyakinan dari pada bangsa Israel. Tetapi disinilah mau menggambarkan tentang kesetiaan seorang anak, walaupun dia itu adalah seorang menantu, terhadap mertuanya. Ketika dia harus kehilangan suaminya, dan dia ada dalam sebuah pilihan yang ditawarkan oleh Naomi, mertuanya, untuk meninggalkan mertuanya, bahkan Ruth memilih untuk menghabiskan hari-hari hidupnya bersama-sama dengan Naomi. Teladan yang diberikan oleh Ruth luar biasa di tengah-tengah kehidupan pada masa kini. Banyak kita lihat bahwa mertua tidak cocok dengan menantunya, ya. Anak-anak tidak patuh kepada orang tuanya. Ruth menampilkan teladan iman yang luar biasa untuk kita patuhi dan kita teladani. Dan di bacaan kita hari ini dikatakan bahwa Boaz menjadi penebus bagi Ruth. Boaz ada dalam kerangka penyelamatan yang Tuhan buat bagi Israel dan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bersama bahwa pada masa Israel dulu, perbudakan itu menjadi hal yang wajar. Dan bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Di sini menggambarkan bahwa penebus yang pertama ini merasa bahwa Ruth tidak layak untuk ditebusnya. Karena Ruth berasal dari latar belakang seorang Moab. Orang melihat segala sesuatu berdasarkan latar belakang. Dan ini menjadi dikatakan bahwa dia tidak layak untuk dibeli, ditebus oleh penebus yang pertama. Maka dikatakan pada ayat 9, maka tampillah Boaz, gini ya. Boaz tampil sebagai penebus, ya, bukan saja dia menikahi Ruth dan memelihara nama Elimelek almarhum suami Naomi, putra Ruth dan Boaz yang pertama,
dianggap sebagai keturunan Elimelek. Ya, Boas menebus, yaitu membeli tanah keluarga yang telah dijual Naomi dan mengembalikannya kepada keturunan Elimelek. Pada ayat ketiga, ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, Boas di sini menjadi lambang perjanjian lama dari Yesus Kristus yang juga menebus orang percaya dalam dua hal. Yang pertama, Kristus telah menebus kita dengan darahnya sendiri, sehingga dengan demikian memelihara hidup dan nama kita dari kebinasaan dalam dosa. Dan yang kedua adalah dia memasukkan kita sebagai orang yang tertebus dalam warisan abadinya di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi tindakan yang dilakukan Boas ini adalah tindakan yang menggambarkan tentang kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Ya, kita lihat bersama bahwa luar biasa karya Allah. Allah bekerja dengan keturunan dari perempuan Moab ini. Ya, dikatakan bahwa pada ayatnya yang ke-17, dialah ayah Isai, ayah Daud. Karena apa? Yesus lahir dikatakan dari keturunan Daud. Bisa kita lihat dalam silsilah Yesus. Dalam Matius pasal yang pertama sampai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17, dikatakan di sana, ya, bahwa dari keturunan Daud, dari keturunan Isai lahirlah Yesus Kristus. Luar biasa karya pertolongan Allah. Pertolongan Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dia tidak hanya menyelamatkan dari kehancuran, dia memulihkan dan mengurapi hamba-hambanya untuk ambil bagian dalam rencana kudusnya. Lewat Boas yang responnya, imannya sangat bertanggung jawab, Tuhan menggenapkan karya agungnya. Bahkan di akhir kisah ini dikatakan bahwa dari keluarga Elimelek, Daud lahir. Daud, tadi saya sudah katakan, Daud adalah Raja Israel yang Tuhan pakai bukan hanya untuk Israel, ya, tetapi semuanya diteguhkan dengan perjanjian Tuhan dan Daud. Seperti Tuhan berkarya maksimal, Boas pun melakukannya dengan tidak tanggung-tanggung, dengan tidak separuh-separuh. Dia tahu masih ada kerabat yang lebih dekat dengan keluarga Elimelek dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, dalam strategi ini ia berhasil mendapatkan hak menanggung kewajiban menolong keluarga Elimelek. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Disinilah ketika keluarga Elimelek merantau, meninggalkan Bethlehem menuju Moab, ya, bahkan dikatakan di sana mereka tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ketika Boas menjadi penebus, ya, Naomi, keluarga Elimelek kembali ke Bethlehem, membawa nama, membawa harta, kekayaan yang luar biasa. Inilah yang patut untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi terburuk dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita ini berat sekali. Kita tidak melihat ada begitu banyak karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita masih sehat, ya.
kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati makanan, menikmati sukacita bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah kekayaan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Lewat cerita ini, lewat peristiwa Rut dan Naomi ini, lewat peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Boas, mau mengajarkan kita, marilah kita renungkanlah setiap maksud Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Allah ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Rut diberkati luar biasa lewat peristiwa hidupnya. Rut diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ketika dia mengambil sikap, dia memilih untuk tetap bersama-sama dengan mertuanya Naomi. Oleh karena itu, ibu bapak, anak-anak, adik-adik, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita membuat komitmen, kita membuat pernyataan sikap iman kita bahwa kita mau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Kita mau jadikan Tuhan sebagai penolong kita, penebus kita. Dan kita mau membuat komitmen untuk mau meneladani setiap teladan iman yang Tuhan nyatakan dalam hidup beriman kita. Mari kita tetap semangat, ya. Kita maknai, renungkanlah hari-hari hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi. Minta hikmat Tuhan supaya dalam hidup kita ini kita tetap memuliakan nama Tuhan. Pakailah waktu-waktu hari-hari hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Pakailah hari-hari hidup kita ini untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat sesama kita, lewat orang tua kita, lewat anak-anak kita, lewat saudara-saudara kita, lewat sesama kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami saat ini. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami bisa memaknai setiap hari-hari hidup kami, untuk kami bisa menjadi lebih bijaksana lagi, menghitung hari-hari hidup kami, lebih takut akan Engkau lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan kami, biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami, dan Tuhan tetap memberikan kami ketaatan iman untuk menanti setiap jawaban doa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.